Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari topik, pokok pikiran, kalimat utama, dan kalimat penjelas pada sebuah teks percakapan. Kalau minggu lalu kita mencari topik, pokok pikiran, kalimat utama, dan kalimat penjelas pada sebuah paragraf, kali ini kita akan mengupas bagaimana cara mencari topik, pokok pikiran, kalimat utama pada teks percakapan. Langsung saja, ada beberapa cara menentukan topik teks percakapan. Antara lain, yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan dengan teliti agar mudah dipahami. Kemudian, yang kedua adalah dengan menentukan topik dengan cara memahami apa yang dibahas dalam percakapan. Jadi, yang pertama, baca keseluruhan teks percakapan, kemudian pahami apa yang dibicarakan dalam teks percakapan tersebut, kemudian kalian bisa menentukan topiknya. Kemudian, cara yang ketiga adalah menentukan kalimat utama dengan mencatat informasi penting. Temukan informasi penting apa yang ada dalam percakapan. Kemudian yang terakhir adalah menentukan ide pokok atau pokok pikiran. Langsung saja yuk, supaya kita lebih paham. Simak contoh percakapan yang pertama, percakapan antara Uwais dan Fikri. Simak baik-baik. Fikri, ayo kita main ke taman kota. Maaf, aku tidak bisa ikut. Mengapa? Orang tuaku sedang pergi. Aku disuruh menjaga adik. Tapi kita kan sudah ada janji dan teman-teman sedang menunggu di sana. Sampaikan maafku ke teman-teman ya. Baiklah, nanti ku sampaikan. Nah, dari percakapan antara Uwais dan Fikri ini kita bisa menentukan beberapa informasi penting dalam percakapan ini. Apa saja? Yang pertama adalah ayo kita main ke taman kota. Nah, di sini berupa ajakan dari Uwais kepada Fikri. Kemudian, informasi penting yang kedua adalah aku disuruh menjaga adik. Nah, di sini Fikri menolak karena disuruh oleh orang tuanya untuk menjaga adiknya. Kemudian informasi yang ketiga adalah permintaan maaf Fikri. Sampaikan maafku ke teman-teman ya. Nah, dari 3 informasi penting ini kita bisa menentukan kalimat utamanya. Dan di sini kalian dituntut untuk bisa menyusun kalimat untuk dijadikan kalimat utama. Maka kalimat utamanya adalah Uwais mengajak Fikri bermain ke taman kota, tetapi Fikri menolak karena disuruh menjaga adik oleh orang tuanya. Kemudian, setelah kita menentukan kalimat utama, maka kita akan menentukan topik. Topik adalah sesuatu kalimat yang diulang-ulang. Contohnya di sini adalah menolak ajakan bermain. Sedangkan ide pokoknya adalah ide pokok kita bisa temukan dalam kalimat utama, yaitu Fikri menolak ajakan bermain. Oke, kita lanjut ke contoh percakapan yang kedua. Percakapan yang kedua antara Cahaya dan Fatimah. Mengapa di jalan raya sering dibuat jembatan penyeberangan? Aku tahu, jembatan penyeberangan dibuat untuk kenyamanan pejalan kaki. Ada yang lebih penting dari itu. Jembatan penyeberangan dibuat untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Oke, dari percakapan ini kita bisa menentukan beberapa informasi penting. Yang pertama adalah jembatan penyeberangan. Kemudian, informasi penting yang kedua
adalah untuk kenyamanan pejalan kaki. Nah, kemudian informasi penting yang ketiga adalah menghindari kecelakaan lalu lintas. Nah, dari 3 informasi ini kita bisa merangkainya dalam sebuah kalimat, yaitu kalimat utama, di mana di situ terdapat kata kalimat untuk kenyamanan, berarti itu mengarah pada fungsi atau manfaat. Maka kalimat utamanya bisa kita tulis, jembatan penyeberangan berfungsi untuk kenyamanan pejalan kaki dan menghindari kecelakaan lalu lintas. Topik pada percakapan ini bisa kita lihat kata yang paling sering diulang pada percakapan ini adalah kata jembatan penyeberangan. Maka topiknya bisa kita tulis sebagai berikut: fungsi atau manfaat jembatan penyeberangan, atau bisa juga kita tulis jembatan penyeberangan saja. Kemudian yang terakhir adalah ide pokok. Ide pokok ini bisa kita temukan dalam kalimat utama, yaitu manfaat jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki. Lanjut ke contoh percakapan yang ketiga. Pada percakapan yang ketiga terjadi antara Hamzah dan Aisyah. Aisyah, apa yang sedang kamu buat? Aku sedang membuat bunga dari sedotan bekas. Wah, kamu hebat ya. Aku hanya ingin memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna. Nah, dari percakapan antara Hamzah dan Aisyah ini, kita bisa menemukan beberapa informasi penting. Yang pertama adalah membuat bunga dari sedotan bekas. Dan informasi penting yang kedua adalah memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna. Dari 2 informasi penting ini, kita bisa merangkai, menyimpulkannya ke dalam sebuah kalimat yang menjadi kalimat utama pada percakapan ini, yaitu Aisyah membuat bunga dengan memanfaatkan sedotan bekas. Kemudian untuk topik atau judul atau inti dari percakapan ini adalah manfaat barang bekas. Kemudian dari kalimat utama, Aisyah membuat bunga dengan memanfaatkan sedotan bekas ini, kita bisa menentukan ide pokoknya. Jadi ide pokok itu diambil dari kalimat utama, yaitu membuat bunga dengan sedotan bekas. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira topik apa sih yang sesuai untuk gambar ilustrasi ini? Ada yang tahu? Nah, dari gambar ini kita bisa menentukan topik, antara lain menanam tumbuhan atau juga tentang berkebun. Nah, demikian tadi pembelajaran kita tentang cara menentukan topik, kalimat utama, dan ide pokok pada teks percakapan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.